Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Bagas Ramdiantoro, saya sendiri, yang kedua Nur Afiza, Fauzan Najib Ansori, Nur Anissa, dan Salama Bilqis. Oke, saya akan mempresentasikan tentang training need analysis. Yang pertama adalah makna analisis kebutuhan pelatihan. TNA adalah proses awal untuk menentukan suatu program pelatihan yang akan dirancang agar pelatihan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan. Inilah yang biasanya disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan. Jadi pelatihan yang dirancang atau program pelatihan yang dirancang agar efisien dan efektif itu termasuk pengertian dari TNA itu sendiri, yaitu Training Need Analysis. Next, ini adalah 5 peran yang sangat signifikan dari Training Need Analysis, yaitu investasi bagi institusi pendidikan, memusatkan permasalahan kinerja yang sedang dihadapi, meminimalisir waktu dan menghemat biaya dalam penyelesaian permasalahan kinerja, menjadi lebih produktif dan efisien. Yang keempat adalah menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kinerja. Dan yang terakhir adalah menghindari pelatihan yang tidak efektif. Jadi ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan banget ya. Harus diperhatikan betul-betul dalam mengadakan program pelatihan. Next, yaitu ada permasalahan kinerja karena muncul adanya keluhan Itu ada 4 poin, yaitu target perusahaan tidak tercapai sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, pekerja atau karyawan yang kurang terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, adanya ketidakproduktifan dan keefisienan dalam memproduksi produk sehingga adanya pemborosan waktu dalam proses produksi. Lalu yang terakhir adalah hasil produksi tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Itu untuk permasalahan kinerja karena muncul adanya keluhan. Jadi training need analysis ini atau yang kita sebut TNA itu juga banyak kendala dalam melaksanakan hal tersebut. Jadi makanya harus diperhatikan betul-betul dalam melaksanakan pelatihan. Next, di sini ada 8 langkah-langkah dalam menganalisis kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan prosedur training need analysis. Jadi kita dalam melaksanakan pelatihan, terutama yang kita bahas ini adalah TNA, training need analysis, itu ada prosedur-prosedur, ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam hal mengerjakan pelatihan ini. Oke, yang pertama adalah melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja. Jadi apa aja sih yang evaluasi sebelumnya dari program pelatihan sebelumnya, untuk apa tuh pelatihan ini diadakan kayak gitu. Yang kedua adalah mencermati kesenjangan kinerja atau gap. Yang ketiga, membuat rencana pengumpulan data. Jadi dengan pengumpulan data ini kita menjadi jelas tujuan kita mengadakan pelatihan itu apa sih, untuk apa, dan tujuannya untuk apa. Itu menjadi sangat terarah. Yang keempat adalah menetapkan metode untuk pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini ada 5 cara ya. Yang pertama adalah observasi, survei, wawancara, analisis dokumen, dan analisis kesulitan. Lalu poin yang kelima adalah menentukan responden. Yang keenam, menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data. Yang ketujuh adalah melakukan analisis data. Dan yang terakhir adalah membuat laporan training need analysis tersebut. Next, untuk masalah kinerja yang ditimbulkan dan yang dialami pasti semua orang, terutama yang bekerja di dalam kelembagaan atau perusahaan dan bahkan dalam organisasi saja, pasti tidak jauh dari polemik yang terjadi di dalamnya. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki serta keterampilan yang kurang dikuasai yang dipunyai oleh pekerja atau karyawan atau disebut performers. Itu juga salah satu pokok masalah yang terjadi dalam lingkungan kerja. Jadi ini masalah-masalah ini harus kita perhatikan betul-betul dalam hal melaksanakan TNA tersebut. Ini adalah faktor yang paling menonjol yang sering terjadi permasalahan. Ada dua, yaitu
lingkungan kerja dan kepuasan karyawan ini menjadi sangat sering terjadi di institusi atau perusahaan gitu ya. Karena lingkungan kerja dan kepuasan karyawan ini juga sangat berpengaruh sekali gitu kan. Karena pelatihan itu juga harus memandang lingkungan, harus memandang kepuasan karyawan terlebih dahulu dalam hal institusi dan di perusahaan. Lalu next, ini adalah faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam kinerja. Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Terus di faktor ini tersebut, internal juga eksternal adalah maksud saya ada beberapa poin juga di dalam tersebut. Yaitu yang faktor internal adalah kemampuan yang dimiliki dilihat dari intelektualitas. Yang kedua adalah kebiasaan disiplin dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, kepuasan dalam bekerja. Yang keempat, memberikan semangat dan motivasi kepada karyawan. Itu adalah faktor internal. Sedangkan faktor eksternalnya adalah gaya dan sikap dari kepemimpinan atasan, kelingkungan yang berada dalam tempat kerja, dan yang terakhir, kompensasi dan juga pengelolaan manajemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Oke, next. Yang ini adalah solusi terhadap masalah kinerja. Jadi tadi kita sudah mengenal beberapa masalah dalam hal melaksanakan TNA gitu ya. Jadi sekarang solusinya, ini saya bacakan. Mengatasi suatu masalah kinerja dalam sebuah lembaga ataupun proyek pasti ada solusinya. Seperti halnya adalah memberikan semangat dan ikhtikat kuat untuk menjunjung tinggi kerjasama dan saling mempercayai satu sama lain. Dalam hal solusi untuk menyelesaikan masalah kinerja yang dihadapi, yang harus diperhatikan adalah dalam motivasi kerja yang rendah. Maksud dari masalah dalam motivasi kerja yang rendah adalah pekerja atau karyawan yang mempunyai pengalaman dan berkompeten dalam bidangnya, namun tidak menonjolkan prakteknya dalam bekerja. Itu yang harus dilihat dan diperhatikan agar mengadakan bimbingan dan perbaikan terhadap pekerja atau karyawan yang kurang menonjol dan kurang baik dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Next. Nah, ini masih lanjut yang tadi, mengatasi masalah problematika kinerja dengan menambah fasilitas kerja yang bisa digunakan untuk menunjang pekerjaan dan juga tugas dari karyawan. Mengetahui masalah kinerja yang terjadi menurut faktanya dalam paham dengan faktor-faktor dari permasalahan tersebut dapat membantu dalam training manager menemukan dan mempunyai solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Solusi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara harus benar-benar terpercaya dan valid, sehingga dampak perubahannya akan dapat dirasakan dan mengubah semuanya menjadi baik. Jadi untuk solusi masalah ini sangat bisa dijadikan kita harus terjun langsung ke institusi atau perusahaan tersebut untuk mengadakan pelatihan TNA ini. Karena dengan terjun ke lapangan tersebut kita menjadi tahu apa sih permasalahan dan kekurangan di perusahaan tersebut, serta juga kita lebih mudah untuk mencari solusi terhadap masalah kinerja yang ini. Itu jadi sangat mudah ketika kita terjun langsung ke dalam perusahaan atau institusi tersebut. Oke, nah sekarang instrumen pengumpulan data. Dalam melaksanakan training need analysis atau TNA ini perlu didasari oleh fakta dan data yang bersifat empiris. Masalah kinerja yang dihadapi dalam sebuah perusahaan merupakan masalah nyata yang memerlukan adanya solusi yang tepat untuk memperoleh gambaran tentang masalah kinerja yang sebenarnya dalam sebuah perusahaan. Diperlukan adanya alat atau instrumen sebagai sarana untuk melakukan pengumpulan data. Jadi saya jelaskan sedikit, instrumen pengumpulan data ini juga harus ada dalam melaksanakan program pelatihan. Karena dengan data yang terkumpul itu menjadi lebih terarah pelatihan kita. Pelatihan itu menjadi lebih terarah. Jadi contohnya gini, ada pelatihan tentang e-learning untuk para guru di seluruh SMA di Yogyakarta misalnya. Itu pengumpulan data itu mana sih guru-guru yang belum bisa learning, belum bisa pokoknya megang-megang komputer lah atau belajar tentang internet itu masih kurang pengetahuannya. Itu menjadi menjadi lebih bermutu gitu, pelatihannya. Jadi kita mengetahui apa sih yang kurang gitu kan dengan pengumpulan data tersebut.
oh ternyata guru di SMA ini misalnya sebagai salah satu SMA Yogyakarta sangat minim sekali pengetahuan tentang internetnya. Lalu misalnya dengan dengan kurangnya pengetahuan tentang internet tersebut, maka harus ada pelatihan gitu, harus ada pelatihan bagi guru-guru SMA se Yogyakarta kayak gitu. Lalu selanjutnya ini adalah 3 alat pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan TNA, yaitu checklist, skala nilai, dan panduan wawancara. Baru yang ini adalah konklusi. Training need analysis atau yang bisa disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan merupakan pembuatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menganalisis masalah dan isu-isu tentang kinerja untuk menyimpulkan apakah pelatihan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi problem tersebut. Ya ini termasuk salah satu kesimpulannya. Jadi TNA ini pembuatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi. Jadi pelatihan itu tidak hanya sekedar pelatihan. Jadi kita mengidentifikasi, menganalisis apa sih permasalahannya, apa sih yang melatar belakangi adanya pelatihan tersebut itu. Yang ini adalah analisis kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan dijalankan mempunyai peran yang sangat signifikan. Yaitu yang pertama adalah merupakan investasi bagi institusi pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada masalah kinerja yang sedang dihadapi. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Yang keempat adalah memastikan solusi untuk menghadapi masalah kinerja dan yang terakhir adalah menghindari pelatihan yang kurang efektif. Itu ini salah satu peran yang sangat signifikan ya dari TNA ini sendiri. Oke, itu mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata dalam hal presentasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.